secara ideal aliran darah kita itu 20% itu arahnya ke otak. Jadi semua darah kita, darah di dalam tubuh kita itu 20% alirannya ditujukan ke otak. Nah, tatkala di lambung kita butuh banyak darah untuk mencerna itu, maka aliran darah yang ke otak itu akan dikurangi oleh tubuh secara otomatis karena dibutuhkan untuk mencerna makanan yang di lambung. Karena aliran darah yang ke otak itu dikurangi, maka terjadilah salah satunya adalah kekurangan oksigen, aliran oksigen yang ke otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Darussalam yang saya hormati, kita acara hari Senin bincang-bincang ringan tentang kesehatan. Pagi hari ini kita akan mencoba untuk meninjau sedikit tentang kenapa kita kok tidak dianjurkan untuk makan sampai kenyang. Anjurannya kalau makan jangan sampai kenyang, jadi berhenti sebelum kenyang. Kenapa kira-kira? Ditinjau dari sisi kesehatan. Jadi kalau dari sisi kesehatan, orang makan itu ya tentu saja lewat dari mulut ya. Dari mulut nanti dikirim sampai ke pencernaan. Pencernaan itu mulai dari lambung sampai usus, sampai usus besar nanti keluar. Nah, sekitar kira-kira waktu kalau kita makan, waktu itu di dalam lambung, makanan di dalam lambung itu kira-kira berada 2 jam. Di dalam lambung ada 2 jam. Nah, ketika makanan menumpuk di lambung banyak, jadi ketika makanan itu menumpuk di lambung banyak, maka ini perlu proses pencernaan yang juga harus tenaganya banyak. Nah, proses pencernaan ini akan melibatkan aliran darah. Jadi kalau semakin banyak makanan yang ada di lambung, maka dibutuhkan aliran darah ke lambung juga banyak. Nah, secara ideal aliran darah kita itu 20% itu arahnya ke otak. Jadi semua darah kita, darah di dalam tubuh kita itu 20% alirannya ditujukan ke otak. Nah, tatkala di lambung kita butuh banyak darah untuk mencerna itu, maka aliran darah yang ke otak itu akan dikurangi oleh tubuh secara otomatis karena dibutuhkan untuk mencerna makanan yang di lambung. Karena aliran darah yang ke otak itu dikurangi, maka terjadilah salah satunya adalah kekurangan oksigen, aliran oksigen yang ke otak. Kalau aliran oksigen ke otak, otomatis juga aliran tenaga termasuk kadar gula yang ke otak juga turun. Nah, ketika kadar gula oksigen dan kadar gula ke otak itu turun, terjadilah mata kita ngantuk. Jadi
kalau ada orang habis makan ngantuk, istilahnya itu penyakit keturunan. Tapi sekarang bukan penyakit keturunan secara ilmu kesehatannya, bukan. Tapi karena kalau perut kita kenyang, maka aliran darah yang ke otak itu akan dikurangi. Nah, kalau berkurang, itulah akan terjadi rasa ngantuk. Jadi makanya itu kita dianjurkan untuk tidak makan terlalu kenyang, sehingga habis makan kita tidak ngantuk. Jadi kalau yang makanan kita yang di lambung itu tidak banyak, maka aliran darah yang ke sana juga tidak banyak, maka kita juga tidak ngantuk nanti. Nah, kalau dilanjutkan, sekarang kalau orang makan kenyang kemudian ngantuk, apa yang terjadi? Artinya kita tidak melakukan aktivitas, kemudian tidur karena ngantuk. Maka kalau tidur, maka ini makanan-makanan tadi tidak digunakan untuk beraktivitas, artinya terus ditumpuk. Nah, akibatnya karena numpuk, ya numpuk tenaganya berlebihan, jadilah kita satu kegemukan. Jadi intinya di dalam dunia kesehatan itu selalu disertai keseimbangan. Jadi kalau kita energi, tenaga yang masuk dengan yang keluar mestinya seimbang. Kalau yang masuk lebih banyak dari yang keluar, maka jadilah penumpukan. Maka itu nanti ada penumpukan lemak darah, penumpukan lemak-lemak tubuh, itu dan sebagainya. Itu adalah salah satu efek dari kalau kita makan kemudian terus tidur. Oleh karena itu dianjurkan kalau kita habis makan itu tunggu 2 jam kalau mau tidur. Artinya 2 jam itu kita mesti bergerak, kita mesti ini dan sebagainya. Jadi minimal kalau misalkan makanan kita agak lebih sedikit, maka akan digunakan untuk bergerak itu tadi, sehingga tidak banyak-banyak yang menumpuk. Jadi antara makan dan tidur dianjurkan untuk tidak langsung tidur ya, jadi 2 jam. Sehingga mungkin yang namanya kalau yang orang sekarang bingung lemak darah dan sebagainya, yaitu diantaranya menumpuknya lemak darah dari makanan kita. Apalagi kalau makanan kita itu banyak setepungnya, karbohidrat. Jadi kalau sering tanya, kenapa saya tidak pernah makan lemak, kok lemak darah saya tinggi? Sebenarnya lemak darah itu asalnya bukan dari lemak, tapi dari karbohidrat, dari setepung, dari nasi. Nah, kalau kita makan nasi banyak, itu nanti numpuknya lemak darah yang banyak. Makanya kita dianjurkan untuk tidak makan minum berlebihan. Kita dianjurkan untuk kalau makan harus berhenti sebelum kenyang. Kira-kira ungkapannya dari sana. Nah, jadi itu secara medis memang demikian. Kita harus melakukan makan dan minum yang baik, katanya gitu. Dan salah satunya prinsipnya itu, kalau makanan kita banyak, di lambung kita menumpuk banyak, maka butuh aliran darah banyak. Otomatis aliran darah ke otak akan dikurangi, terjadilah ngantuk. Yang konon katanya penyakit keturunan itu, ya. Nah, kalau zaman sekarang banyak masalah gizi, masalah makanan ya. Kalau dulu ketika mungkin tahun-tahun 70-an itu banyak orang, banyak bayi, banyak anak yang kurang gizi. Tapi zaman sekarang yang ada mungkin yang kurang gizi juga ada, masih ada. Maka kalau mendengar istilah stunting itu sebenarnya ada yang kurang gizi, ada bayi, anak yang di bawah 2 tahun yang kurang gizi, sehingga
antara berat badan dan tingginya menjadi tidak sesuai. Biasanya tingginya, panjang badannya tidak bisa panjang, itu stunting. Tapi di sisi lain, karena kadang-kadang orang terlalu sayang dengan anaknya, juga banyak yang salah gizi, bukan kurang gizi tapi salah gizi. Artinya kalau kita melihat anak yang kegemukan, bayi yang kegemukan, itu adalah proses itu diantaranya. Oleh karena itu kalau bayi biasanya bayi itu baru lahir sampai 6 bulan itu yang dianjurkan hanya diberi air susu ibu, karena di sana air susu ibu itu komposisinya alamiah yang begitu bagus. Dianjurkan untuk tidak memberikan makanan lain selama anak itu berusia bayi 0 sampai 6 bulan. Dianjurkan hanya minum air susu ibu. Maksudnya yang pertama itu komposisi air susu itu memang ideal karena sudah dari sono, tubuh kita yang memproduksi sendiri. Yang kedua, air susu ibu itu juga mengandung kekebalan untuk bayi. Makanya kalau kita lihat biasanya yang banyak bayi antara 0 6 bulan itu jarang sakit, apalagi mereka yang minum air susu ibu. Nanti mereka akan sering sakit kalau sudah 6 bulan, karena selama 6 bulan itu dia mendapat kekebalan dari ibunya lewat air susu itu. Itu kira-kira barang makanan. Makanya itu kita mari, mungkin kadang-kadang kita lupa kalau sudah makan enak, cocok, lupa bahwa seharusnya kita harus berhenti, jangan kenyang-kenyang. Kalau kenyang nanti pasti habis makan itu ngantuk, kalau ngantuk pasti tidur, kalau tidur nanti ada ketidakseimbangan antara yang masuk dan keluar, sehingga akan ngumpullah yang disebut dengan lemak darah dan sebagainya. Itu kalau lemak darah numpuk nanti akibatnya banyak kepada kesehatan kita, banyak yang kurang bagus. Jadi intinya kita sesungguhnya harus berkeseimbangan. Jadi kalau alam ini berjalan baik itu karena keseimbangan, tubuh kita juga berjalan baik karena keseimbangan. Semuanya hukum alamnya begitu. Mungkin yang sedikit ini yang kami bisa sampaikan, karena memang kalau banyak-banyak takut lupa. Sedikit-sedikit saja biar nanti bisa menjadi pelajaran buat kita, agar kita bisa menjadi hidup lebih sehat lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.